Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dengan saya Anggi Asibuan. Kami hadirkan informasi terkini berkenaan dengan penanganan pasca bencana yang terjadi di Cisarua. Pemerintah memastikan tidak akan ada kendala dalam pengiriman logistik dan kebutuhan lainnya pasca longsor yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa jalan nasional dan jembatan nasional di Kecamatan Cisarua sudah kembali fungsional pasca bencana longsor yang terjadi. Menteri PU menjelaskan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri berdampak pada lalu lintas angkutan logistik dengan muatan besar bahkan mencapai 50 ton. Untuk mencegah resiko kerusakan dan menjamin keselamatan, Kementerian PU memutuskan mempercepat pembangunan jembatan permanen meski masih dalam masa tanggap darurat. Menteri menambahkan pengawasan kualitas jembatan darurat dilakukan secara rutin. Setiap pekan, Kepala Balai diminta melakukan pengecekan struktur, termasuk penutupan sementara jika ditemukan kondisi yang tidak aman. Kebutuhan masyarakat tuh makin besar, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, sehingga angkutan logistik itu yang lewat juga makin lama makin yang besar-besar, yang lebih dari 20 ton, 30 ton, 40 ton, 50 ton. Sementara jembatan-jembatan darurat yang kita pasang itu kan maksimal harusnya cuma 10-20 ton, nggak bisa lebih dari itu. Sehingga kita sekarang juga sudah mulai mengerjakan pembangunan jembatan permanen pada saat masih di posisi tanggap darurat. Hanya karena kita memikirkan jangan sampai ternyata jembatan-jembatan darurat yang kita bikin itu mendadak roboh misalnya karena dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat masih dilakukan sampai hari ini. Proses pencarian korban tidak mudah karena muncul kendala banyak yang kabut timbul pasca hujan di lokasi. Perkembangan terkini terkait pencarian korban longsor sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Joy Jones. Selamat siang Joy, bagaimana kondisi terkini di sana dalam upaya pencarian? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Hingga saat ini proses pencarian telah dihentikan kurang lebih 30 menit yang lalu, tepatnya pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat. Mengapa dihentikan? Karena bisa dilihat sendiri pemirsa bahwa saat ini turun hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang telah terjadi dari tadi dini hari. Pagi hari sempat terhenti dan proses evakuasi dilakukan, dan pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat proses evakuasi harus terpaksa dihentikan mengingat cuaca yang buruk dan juga adanya potensi untuk terjadi longsor susulan yang mewajibkan para tim SAR gabungan menarik pasukannya untuk ke daerah wilayah yang lebih aman, dan nanti jika kondisi cuaca dilakukan, ketahui lebih jelasnya bagaimana proses pencarian hari ini dan bagaimana sebenarnya prosedur keselamatan di proses evakuasi ini. Telah bergabung bersama kami Priyato sebagai officer yang saat ini bertugas di worksite A1. Pak, bisa dijelaskan keadaan khususnya hari ini Pak terkait dengan cuaca dan kendala yang dialami oleh tim SAR gabungan? Baik, terima kasih. Mohon izin mewakili pimpinan. Saya Agung Supriyanto dari Basarnas Kantor SAR Bandung, bertanggung jawab sebagai safety officer di sektor A1. Bisa kami sampaikan hasil sementara proses pencarian dihentikan dikarenakan curah hujan yang tinggi dan bisa kita lihat juga tim SAR gabungan proses pencariannya dihentikan begitu. Pak, dihentikan begitu. Pak, ini juga kalau kita bisa melihat juga Anggi dan juga pemirsa bahwa akibat dari bencana tanah longsor ini terdapat aliran air yang sebenarnya tidak ada pada saat sebelum terjadinya longsor, namun saat ini ada air yang mengalir di sepanjang tanah longsor ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, ini kenapa bisa terjadinya timbul air dan apakah ini juga berpengaruh terhadap proses evakuasi? Baik, dapat kami sampaikan juga, jadi yang awalnya memang belum ada jalur air, saat ini sudah terbentuk aliran air
dikarenakan ini dampak dari mahkota longsor yang membentuk jalur seperti itu, Pak. Terkait dengan efeknya sendiri Pak, terkait dengan proses evakuasi, apakah ini juga menjadi kendala dan salah satu hal yang dilihat juga Pak dalam proses evakuasi ini? Betul sekali. Di satu sisi ini Satu sisi bisa kita lihat ini juga, karena bisa kita lihat juga ketebalan dari material-material longsoran yang terbawa dari mahkota longsor, ketebalannya 4 hingga 6 meter begitu. Pak, dan untuk alat-alat apa saja Pak yang saat ini masih terus digunakan oleh tim SAR gabungan? Baik, untuk hingga hari kelima hari ini, alat yang digunakan dari unsur SAR, TNI, kemudian dari BPBD Provinsi Jawa Barat dan dari WIKA itu berjumlah keseluruhan 10 alat berat seperti itu. Pak, terima kasih Pak atas waktunya telah berbagi bersama Metro TV. Terima kasih Pak, selamat kembali bertugas. Nah, itu tadi pemirsa prosedur dari keselamatan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Bisa juga dilihat pemirsa bahwa di tempat saya berdiri saat ini adalah lokasi terakhir di mana lokasi yang tidak terdampak langsung dari derasnya tanah longsor yang terjadi pada hari Sabtu dini hari yang lalu. Bisa dilihat juga pemirsa di samping saya saat ini adalah gambaran dari dampak bencana tanah longsor. Ini sebelumnya adalah rumah dari salah satu warga yang menjadi korban dari bencana tanah longsor. Dapat kami update hingga saat ini terdapat 50 kantong jenazah yang berhasil ditemukan dari hari pertama hingga dengan sudah 30 korban yang berhasil diidentifikasi sehingga hingga 50 korban yang masih dicari dan masih dalam proses identifikasi. Anggi. Baik, Joy, kalau misalnya kemarin sempat juga ya di sekitar jam 10 pagi itu dihentikan karena sama dengan yang terjadi hari ini, ada hujan begitu. Nah, dengan kondisi di tengah operasi yang berlangsung kemudian dihentikan lalu dilanjutkan lagi, bagaimana kemudian ini bisa mempercepat proses yang ada karena sering kemudian dihentikan untuk proses pencariannya? Ya, Anggi dan juga pemirsa, memang hal itu tidak dapat dihindarkan. Berdasarkan wawancara kami juga dengan pihak tim SAR gabungan bahwa mereka terus menekankan bahwa keselamatan dari tim SAR gabungan adalah yang pertama, yang nomor satu yang harus terus dilihat. Namun di lain sisi juga tim SAR gabungan tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Oleh karena itu tim SAR gabungan membagi wilayah sebaran dari tanah longsor ini menjadi 5 bagian dan hingga saat ini berfokus kepada 4 titik, yaitu adalah A1, A2, B1 dan juga B2, di mana dari proses pembagiannya dilihat tanah longsor ini mana tempat pemukiman warga padat penduduk, disitulah tim SAR membagi wilayah-wilayah yang ada. Oleh karena itu, meskipun beberapa kali tim SAR gabungan harus menarik kembali, namun karena sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok yang juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga proses kembali dan juga proses dari yang lebih aman tidak terlalu lama karena memang sudah dibagi sudah dibagi wilayah. Demikian, Anggi. Joy, kemarin sempat ditambahkan ada unit K9 dari Semarang dan tambahan alat berat di lokasi begitu. Bagaimana untuk strategi tim yang di lapangan? Strateginya apakah K9 disebar terlebih dahulu untuk mencari titik-titik potensial atau kemudian titik-titik terlebih dahulu yang sudah ditunjuk oleh relawan dan warga kemudian baru didukung oleh K9? Ya, sebenarnya adalah kolaborasi Anggi dan juga pemirsa, semua instrumen itu dilakukan. Memang terlebih dahulu informasi yang didapatkan oleh tim SAR gabungan berdasarkan informasi dari warga dan juga denah satelit sebelum terjadinya tanah longsor. Dari situlah tim SAR gabungan membagi menjadi beberapa wilayah dan setelah mendapatkan titik-titik yang kemungkinan besar terdapat korban, barulah K9 terlebih dahulu diturunkan. K9 diturunkan
mencari, menyusuri tanah longsor yang ada, dan setelah adanya tanda bahwa terdapat korban di bawah permukaan tanah, tim SAR gabungan yang bertugas sebagai K9 menancapkan tanda, dan dari situ baru alat berat dan juga personil secara manual dan juga dengan menggunakan alat berat tentunya melakukan penggalian. Dan setelah terdapat tanda-tanda korban ditemukan, baru secara manual tim SAR gabungan melakukan evakuasi dengan menggunakan alat yang lebih sederhana seperti cangkul dan juga dibantu oleh alkon atau alat penyemprot air, sehingga korban bisa dapat dievakuasi dan dilarikan ke puskesmas yang dimana juga sebagai posko DVI. Pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa proses evakuasi dilakukan secara menyeluruh menggunakan segala instrumen yang ada, termasuk juga penggunaan drone untuk memetakan daerah-daerah untuk nantinya dilakukan lebih intensif lagi proses evakuasi. Mengingat juga ini merupakan hari yang kelima, sehingga bisa kita lihat bahwa areanya juga sudah lumayan banyak yang dilakukan penggalian. Juga seperti kita tahu bersama bahwa 50 kantong jenazah telah berhasil ditemukan, sehingga proses evakuasi sedikit demi sedikit sudah bergeser dari titik awal untuk mencari adanya kemungkinan korban yang terbawa arus atau terbawa tanah longsor di hari Sabtu yang lalu, sehingga sudah tidak lagi berada di titik-titik rumah mereka atau di sekitar wilayah rumah mereka. Demikian, Anggi. Baik, Joy, kemarin sempat juga warga diperbantukan dan relawan diperbantukan untuk menunjuk atau menentukan lokasi-lokasi kemungkinan adanya warga yang terkubur begitu. Sejauh mana kemudian keterlibatan warga di sana atau juga relawan untuk membantu tim yang ada di lapangan? Ya, terkait dengan bantuan dari masyarakat tentunya sangat membantu sekali, terutama untuk memberikan informasi terhadap titik-titik mana saja yang adanya korban kemungkinan besar. Oleh sebab itu di antara dari 2.000 personil tim SAR gabungan juga terdapat dari relawan masyarakat yang merupakan masyarakat yang berada di komplek area terjadinya tanah longsor. Tepatnya di dua kampung, yaitu adalah Kampung Pasir Kuning dan juga Pasir Kuda di Kecamatan Cisarua ini. Terdapat dua kampung yang menjadi korban terdampak langsung, dan saat ini kita berada di A1, di mana di belakang ini pemirsa, bahwa ini adalah pemukiman warga padat penduduk. Dapat juga bisa dilihat di layar kaca Anda, mungkin bisa dengan lebih detail terlihat bahwa banyak sekali barang-barang pasca terjadinya tanah longsor, puing-puing bangunan dan juga peralatan yang ada di dalam rumah yang terbawa dari bencana tanah longsor ini. Anggi. Joy, ketika memasuki hari kelima, seperti yang Anda sebutkan tadi, umumnya karakteristik di daerah longsor itu ada dua, bisa kemudian menjadi padat dan mengeras, ini menyulitkan tim untuk menggali, atau sebaliknya justru karena adanya hujan, tanah menjadi masih labil begitu. Kondisi di lokasi Anda saat ini bagaimana, Joy, dengan adanya hujan yang terus terjadi saat ini? Anggi dan juga pemirsa, dapat saya gambarkan, jika kita melihat di bagian kanan sebelah saya ini, terlihat bahwa ini juga adalah merupakan perkebunan sayur yang seperti kita tahu bersama bahwa perkebunan sayur memiliki tanah yang subur dan juga cenderung lembut. Dan bisa dilihat bahwa tanah di sini, jika tadi pertanyaan Anda apakah di sini tanahnya padat sehingga menyulitkan atau terlalu lembut sehingga menyulitkan, jawabannya adalah tanah di tempat ini menyulitkan karena terlalu lembut. Pemirsa, dapat saya gambarkan juga jika saya bisa lebih jauh, pemirsa, bahwa bisa dilihat, saya gambarkan kepada Anda bahwa daerah-daerah sini memiliki tanah yang sangat lembut. Ini juga menyulitkan bagi para
tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Anggi. Baik. Joy, nanti kami akan kembali ke Anda. Untuk sementara, terima kasih Joy untuk laporan Anda dari lokasi. Dan pemirsa, ada informasi juga bahwa dari BMKG menyebutkan bahwa OMC atau modifikasi cuaca yang terjadi di lokasi atau yang sedang dilakukan di longsor Cisarua. Namun karena curah hujan yang tinggi membuat modifikasi cuaca hanya bisa mengurangi sekitar 30% dari curah hujan. Oleh karena itu, hal ini juga menjadi kendala tim di lapangan untuk melakukan proses pencarian hingga hari kelima. Bencana longsor yang melanda desa Pasir Langu, pemirsa, di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tidak hanya menyisakan duka bagi orang dewasa, namun juga trauma mendalam bagi anak-anak. Untuk memulihkan kondisi psikologis mereka, puluhan anak mengikuti kegiatan trauma healing yang digelar di lokasi pengungsian. ...78 anak korban bencana longsor di desa Pasir Langu mengikuti trauma healing yang digelar oleh ibu-ibu dari TP PKK Bandung Barat bersama dengan relawan. Kegiatan ini difokuskan untuk membantu anak-anak bangkit dari rasa takut, cemas, dan rasa kehilangan akibat bencana yang mereka alami. Melalui permainan edukatif, bernyanyi bersama, menggambar, hingga sesi bercerita, dengan mendatangkan hiburan badut, anak-anak diajak kembali tersenyum dan mencurahkan perasaan mereka secara positif. Suasana penuh kehangatan dan keceriaan perlahan menghapus ketegangan yang sebelumnya mereka rasakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.